Halo semuanya, selamat tahun baru 2022. Kembali lagi dengan saya Kevin dari Early Theory. Dan hari ini kita akan buka lagi ramalan tarot. Apa yang kita perlu antisipasi untuk masing-masing zodiak untuk di tahun baru ini 2022 ya. Jadi nanti bakal gua sediain timestamp untuk masing-masing zodiak. Jadi kalian bisa sesuai dengan zodiak yang sesuai dengan kelahiran kalian. Ya, itu bisa dicek di profile description. Jadi sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, di like, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan ramalan tersebut. Oke, jadi kita akan memulai ramalan dari zodiak pertama yaitu Aries sampai ke zodiak terakhir yaitu Pisces. Kalian bisa menggunakan acuan sun sign-nya kalian atau kalian bisa menggunakan acuan rising sign. Biasanya saya menggunakan acuan rising sign untuk ramalan-ramalan general seperti ini. Oke, jadi mari kita mulai dari sekarang. Halo para Aries, mari kita buka ramalan untuk kalian untuk tahun 2022. Apa yang perlu kalian antisipasi? Ini kalian bisa menggunakan acuan sun sign kalian atau rising sign kalian. Jadi khusus untuk kalian yang memiliki sun sign di Aries atau rising ascendant sign di Aries. Oke, jadi kita mulai dulu dari oracle message untuk kalian. Coba gue tarik satu kartu dulu di sini. Key, seek no further, your aha moment is here. Ya, jadi banyak solusi-solusi yang bakal didapatkan nih ya. Bahkan dari awal tahun pun kayaknya sudah bakal dapat nih jawaban-jawaban yang selama ini kalian cari mengenai permasalahan kehidupan kalian. Coba di sini gue lihat berhubungan dengan apa. Di sini ada kartu Devil. Oke, di sini ada kartu Devil. Gue tarik dulu 3 kartu ya untuk mencari tahu. Ada kartu Wheel of Fortune. Oke, dan terakhir ada kartu Ace of Pentacles. Ya, ada kartu Ace of Pentacles di sini. Jadi, semua solusi yang akan kalian dapatkan di tahun 2022, semua progres yang cukup signifikan yang akan kalian dapatkan di tahun 2022 para Aries, itu banyak berhubungan dengan usaha kalian, bisnis kalian, pekerjaan kalian, ya. Kebanyakan progres signifikan yang berhubungan dengan rezeki, kesejahteraan, kenaikan, itu banyak berhubungannya dengan pekerjaan kalian. Gue sambil tarik 3 kartu lagi di sini untuk mencari tahu pesan apa lagi yang akan keluar. Oke. Oke, kartu di sini ada kartu Six of Cups. Yap. Di sini ada kartu The Empress, The Dream Carrier, dan di sini ada kartu Nine of Swords. Oke. Jadi untuk para Aries, gue cuma bilang satu aja sih, ya. Di tahun 2022 kalian yang nggak percaya diri menjalani kehidupan sehari-hari, mengejar karir, meniti kesuksesan dan reputasi, kalian akan tertelan. Karena ini adalah tahun dimana akan ada banyak persaingan, ya, akan ada banyak persaingan. Dan jujur aja, kalau misalkan bertanya sama saya, kuatkah saya dan mampukah saya untuk bersaing dengan yang lainnya? Saya bilang mampu-mampu aja. Cuman kadang-kadang yang menghalangi kalian, ya, itu ya kebimbangan aja. Beneran nggak sih gue bisa atau tidak? Ya, gue takut menipu orang, gue takut membohongi orang, gue takut kalau misalnya gue bilang bisa tapi ternyata tidak bisa, gue takut malu. Ada kesan kayak takut malu. Ada kesan bahwa kayak kalau misalnya kayak gue menjadikan sesuatu yang belum tentu ada hasilnya, gue takut malu kalau misalnya gue nggak bisa ngedeliver, ya. Cuman faktanya begini, ya, faktanya begini. Mana ada yang tahu sih hasilnya bakal kayak gimana? Cuman kalau misalnya dari awal kalian memulai melakukan sesuatu, kalian tidak menjanjikan bahwa kayak kita mampu, siapa yang bakal percaya bahwa kayak kamu bisa melakukan itu? Ya, jadi percaya aja gitu. Akan ada banyak proyek baru yang akan kalian hadapi juga. Bagi kalian yang tidak berbisnis, kalian yang kayak kerja kantoran, ya, kemungkinan besar memasuki bulan April atau kayak di akhir Maret akan ada kedatangan banyak proyek baru atau kalian akan diberikan tanggung jawab baru di kantor kalian. Biasanya itu merupakan pertanda bahwa sudah waktunya kalian naik tangga karir, ya. Jadi mungkin saja akan ada peluang besar untuk kalian naik jabatan di situ. Nah, di sini ada kartu Six of Cups. Oke, Six of Cups setiap keluar itu ada hubungannya dengan masa lalu, ya. Jadi banyak hubungannya dengan mungkin saja ada orang-orang dari masa lalu yang akan berurusan balik dengan kita, bisa saja dalam percintaan, atau bisa saja ini merupakan panggilan, ya, untuk membangun kembali jalur silaturahmi dengan salah satu anggota keluarga yang mungkin hubungannya kurang baik dengan kamu. Ya, jadi coba dipikirkan kembali karena biasanya kartu ini
ya. Kartu ini cuma cabangnya dua. Salah satunya itu berhubungan dengan keluarga. Apakah selama ini kamu mungkin ada masalah dengan orang tua kamu dan selama ini silaturahminya itu agak kurang baik? Sekarang adalah waktunya untuk membuka balik jalur silaturahmi tersebut, ya. Dan jangan takut, jangan ngerasa malu. Para Aries, gue ngerasa entah kenapa gitu ya, di tahun 2022 rintangan terbesar kalian adalah ketika kalian tuh takut malu, ketika kalian takut bahwa kayak aduh muka gue mau taruh gimana kalau misalnya kayak gue ingin mencoba melakukan sesuatu yang baru. Ya, balik lagi, nggak ada orang yang sekali berubah bisa langsung menjadi master atau bisa menguasai sebuah bidang. Jadi ketika kita ingin beradaptasi, ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, jangan langsung berharap bahwa oh gue bisa langsung berada di titik atas. Itu tidak realistis untuk kalian, dan ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan ekspektasi yang tidak realistis, kalian akan selalu dikecewakan, ya. Ibaratnya di situ. Kalian akan juga banyak berurusan dengan orang-orang dari masa lalu, bisa saja mantan, bisa saja gebetan yang dulunya pernah dekat tapi nggak pernah jadi, ya. Mungkin mereka akan balik lagi, atau mungkin kalian akan tertarik lagi untuk menggali ulang peluang tersebut dengan orang-orang di masa lalu ini. Kemungkinan besar mereka itu zodiaknya tuh tanah semua ya. Kalau nggak Capricorn, bisa saja Taurus. Ya, jadi para Aries, kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang berzodiak Taurus ataupun Capricorn di tahun 2022. Dan terakhir, coba gue tarik dulu kartu di bawah di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands ini adalah kartu kalian, ini mewakili energi kalian di tahun 2022. Setiap kali ada kartu yang mewakili zodiak kalian di sebuah reading, ini menandakan bahwa satu, energi kalian cukup intens di tahun 2022, jadi itu baik ya. Apalagi dengan afirmasi kartu Magician di sini, semua yang ingin kalian kejar itu sudah sesuai dengan potensi kalian. Kalian tidak butuh bantuan orang lain, kalian tidak butuh berbimbang lagi ya, atau berpikir mundur lagi, karena apa yang sudah ada direncanakan oleh kalian sekarang, apa yang sudah ada di depan mata, itu sudah bisa dikejar. Jadi buat apa dipikirkan lagi? Oke, sekarang langsung aja ngebut. Ya, sekarang langsung aja ngebut. Ibaratnya di situ. Karena balik lagi saya bilang, satu-satunya kendala terbesar di tahun 2022 untuk kalian para Aries itu adalah kebimbangan kalian, keraguan dalam hati kalian, dan ketakutan kalian. Ya, terutama ketakutan yang berhubungan dengan apa? Reputasi. Gua takut malu, gua takut muka gua mau taruh di mana kalau misalnya kayak gua gagal, kalau misalnya kayak gua mengecewakan orang lain. Ya, jadi intinya satu aja, balik lagi ke diri sendiri. Satu-satunya orang yang paling harus kalian puaskan atau banggakan itu adalah diri kalian sendiri. Oke, jangan bertindak untuk menyenangkan opini orang lain. Itu tidak pernah baik untuk kalian para Aries. Oke, begitu saja untuk ramalan kali ini. Kita akan lanjut ke zodiak selanjutnya, yaitu Taurus. Halo para Taurus, kembali lagi di ramalan tahunan untuk kalian. Kita akan mencari tahu apa yang perlu diantisipasi untuk tahun ini ya, di tahun 2022, khusus untuk kalian yang memiliki sun sign di Taurus atau rising ascendant sign di Taurus. Oke, mari kita mulai dari oracle message dulu untuk kalian di sini ya. Ada dua. Bet on yourself. Oke, bet on yourself. Menarik banget. Oke, gue mau tarik dulu kartu yang lain. Jadi, gue bakal bacain ke kalian satu persatu nanti habis ini ya. Let's see. Oke. Oke. Terakhir, 3 kartu lagi di sini. Dan habis ini gue akan menunjukkan ke kalian satu persatu kartunya supaya kalian juga ada visualnya di sini ya. Balik lagi, untuk setiap ramalan gue tidak menggunakan reverse atau reversal. Kenapa? Karena di kebanyakan kasus gue secara intuitif sudah bisa membaca apakah nuansa dari kartu-kartu itu berada di ranah yang terbalik atau tidak ya. Mari kita mulai dari kartu pertama yang keluar di sini, Seven of Pentacles. Yap, Seven of Pentacles. Gue buka lagi kartu kedua di sini, ada kartu The Fool dan ada kartu Ace of Cups. Oke. Di bawah ada kartu Queen of Swords. Ada kartu The Hangman dan ada kartu Wise Fox. Di sini di kartu tarot klasik ini merupakan kartu Death. Oke, jadi sebelum dimulai paling gue jelasin dulu, kalian kemungkinan besar akan banyak berurusan dengan orang-orang apa? Libra, Aquarius, kebanyakan elemen angin ya, dan juga Scorpio ya. Ada 3 zodiak yang akan banyak berurusan dengan kalian, baik dalam konteks percintaan, pertemanan, sosial maupun pekerjaan dan di keluarga. Di sini kalau gue lihat ya, tema besarnya banyak berhubungan dengan, ibaratnya begini sih, ini adalah kartu yang merupakan tantangan terbesar untuk para Taurus ya. Karena balik lagi, Taurus itu adalah fixed earth sign ya. Fix itu keras kepala, fix itu kekeh, fix itu tidak nyaman ketika berubah.
Sementara sepertinya para Taurusku di tahun 2022 ini kalian banyak didorong untuk merubah prinsip kalian atau gaya hidup kalian atau rutinitas sehari-hari kalian. Karena sepertinya ya balik lagi dengan loteri di sini sudah waktunya untuk mengambil resiko lebih besar, high risk, high gain. Ketika kita lebih memberanikan diri untuk mengambil resiko yang lebih besar, disitulah kita akan mulai mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Walaupun mungkin memang konsekuensinya kalau misalnya memang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita ya, ekspektasi kita, ya pastinya akan merugikan kita juga dengan cukup lebih banyak. Cuman balik lagi di sini sebenarnya pesannya cuma satu, para Taurus, kalau misalnya kayak kalian nggak berani, kapan kalian bisa mencapai sukses yang tinggi banget? Sementara kalian selalu bilang, aduh gue pengen punya duit sebanyak-banyaknya, gue pengen jadi sultan, gue pengen jadi artis, gue pengen terkenal, gue pengen dan segalanya. Tapi kalian selalu main aman. Gimana bisa mencapai di situ? Kalau misalnya kalian selalu main aman. Jadi, ya, balik lagi. Walaupun memang mungkin di tahun 2022 secara umum saya lihat itu energinya cukup fluktuatif ya untuk semua orang serempak. Gue bisa bilang satu hal aja untuk kalian para Taurus bahwa di timing yang tepat sebenarnya ada peluang besar yang menunggu kalian selama kalian tuh berani mengambil resiko. Selama kalian tuh berani memulai dari awal lagi, selama kalian tuh berani memulai project baru, dan selama kalian tuh berani mengikuti kata hati kalian. Ya, di kebanyakan kasus Taurus, kalian itu memiliki insting dan naluri yang kuat, tapi jarang kalian gunakan. Karena kalian ngerasa bahwa selama insting itu tidak bisa saya logikakan, buat apa saya kejar? Buat apa saya coba untuk buktikan, habis-habisin waktu saya, mending saya main aman daripada saya rugi. Cuman sekarang ini, ya, menjadi orang yang perhitungan, sebelum melakukan sesuatu, itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik untuk kalian. Ya, karena di sini ada kartu Hangman. Oke, jika kalian menginginkan ada progres di kehidupan kalian di tahun 2022, ya, jika kalian ingin mengalami proses transformasi, jika kalian ingin menerapkan perubahan di hidup kalian, perubahan-perubahan signifikan ini, ingin jadi lebih kaya, ingin jadi lebih sukses, ingin punya jabatan baru, ingin lebih terkenal dan segalanya, satu-satunya cara adalah untuk menerapkan perubahan yang cukup radikal di keseharian kalian. Oke, gue ngerasa terpanggil sih. Coba kita cari tahu ya. Mungkin saja ada banyak dorongan untuk kalian resign jika kalian tuh bekerja kantoran, atau mungkin saja ketika kalian tuh berbisnis ada banyak peluang-peluang baru yang perlu kalian pertimbangkan. Dan di sini ada kartu Tower. Oke, ya. Tower itu tidak selalu menandakan bahwa kayak mutlak kalian harus mengakhiri apapun yang kalian lakukan sekarang untuk mencoba sesuatu yang baru. Cuman Tower itu selalu mengingatkan ke kita bahwa sepertinya apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang kita miliki di depan mata sekarang ini, itu fondasinya masih tidak kokoh, fondasinya itu masih lemah. Bisa saja sekarang kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kalian. Kalian mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kalian, sehingga potensi terbesar kalian itu tidak terpakai di kantor kalian sekarang atau di bisnis kalian sekarang ini. Dan jika itu memang benar dan jika itu memang faktanya, sekarang sudahlah waktunya para Taurus untuk mempertimbangkan. Mungkin saja ini adalah waktu yang tepat untuk saya pindah haluan, untuk saya melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, masuk akal ya. Gua belum ngeliat ada kartu percintaan sama sekali. Mungkin saja kalian akan bertemu dengan beberapa banyak orang. Ya, ada kok. Ya, ada kedatangannya. Cuman, gua belum ngeliat ada kedatangan orang yang prospeknya itu baik untuk kalian, untuk diseriusin at least. Ya, dan jujur aja kalian pasti ngerti kok. Ketika kalian udah bertemu nih ya, orang-orang yang ingin mencoba mendekati kalian dalam konteks percintaan di tahun ini, kerasa banget bahwa kayak, aduh ini nggak banget sih. Ya, ini nggak banget sih, sangat tidak mateng orang-orang ini. Kenapa mereka datang ke saya ketika mereka itu belum siap untuk menjalani hubungan yang serius dengan saya? Ya, balik lagi di situ semuanya. Cuman, di kebanyakan kasus satu aja, jangan terlalu perhitungan dalam hidup. Ya, para Taurus ya, karena justru di sini bukannya kalian itu perhitungan ke orang lain, kalian itu perhitungan ke diri sendiri. Jadi gimana kalian bisa mendapatkan keuntungan kalau misalnya kalian selalu pelit sama diri sendiri, ya? Ketika kalian tuh selalu perhitungan sama diri sendiri, terutama ketika sedang ingin menjalani petualangan baru, ketika sedang ingin mengambil resiko baru. Karena di sini dia bilang kalau misalnya kayak kamu pelit dari segi kayak mengambil resiko, kalian nggak akan pernah lompat jauh. Masalahnya di situ. Oke, semoga bisa membantu kalian dari ramalan kali ini. Selanjutnya kita akan mulai ramalan untuk para Gemini. Halo para Gemini, mari kita buka ramalan kamu untuk tahun 2022. Apa yang perlu kamu antisipasi? Jadi ini untuk kalian yang memiliki Sun sign dan Rising sign atau Rising sign, Ascendant sign di Gemini ya. Bisa pilih salah satu, bisa ikutin acuan dari Sun sign atau dari Rising sign. Yang penting zodiaknya
Gemini. Oke. Jadi mari kita mulai dari Oracle Message dulu di sini. Gue mau coba tarik satu kartu dulu bentar. Alright, ada 2 ya. Jadi gue tarik yang atas aja deh. Oke. Ocean. Go with the flow, flow with the go with the flow and flow with the glow. Ya, oke. Jadi menarik. Coba kita lihat ya. Kita buka kartu dulu. Gue bakal buka 3 kartu dari deck ini dan 3 kartu lagi dari deck yang satunya lagi. Japaritse Tarot di sini. Very interesting. Nanti gue bakal kasih lihat satu persatu untuk kalian semua ya. So, di sini ada wah. Gue senang banget sih. Ya, sepertinya untuk semua zodiak, ramalan kali ini cukup bagus-bagus semua nih. Jadi gue seneng nih. Oke, gue bukain kartu dulu untuk kalian. Oke, jadi gue bakal kasih lihat satu persatu dulu ya. Ada Eight of Pentacles di sini. Oke, ada Eight of Pentacles. Ada The Sun. Oke, ada Six of Pentacles. Oke, ada Ten of Wands di sini. Dan ada Four of Gardens, ini Four of Pentacles. Dan juga terakhir ada High Priestess. Ya, gue bilang begini untuk para Gemini ya. Selama kalian percaya bahwa ujungnya baik, tahun 2022 kan akan kerasa berat banget kok untuk kalian. Ya, gue nggak bisa menjanjikan bahwa alur pekerjaan kalian dan rutinitas sehari-hari kalian itu bakal ringan dan bakal gampang ya, karena di sini kalau kalian lihat Eight of Pentacles, bawahnya itu Ten of Wands. Ten of Wands itu selalu menandakan apa? Banyak beban ya. Jadi dan ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Eight of Pentacles itu lebih ke arah kayak seberapa banyak kita harus bekerja, seberapa banyak effort yang harus kita kerahkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau untuk basically untuk apa? Untuk menjalani hidup ya di tahun 2022 sepertinya akan sedikit rempong untuk kalian. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan besar di tahun 2022 pekerjaan kalian itu akan sangat sibuk. Ya, mungkin agak sedikit keteteran, mungkin akan ada banyak lembur-lemburnya, ya. Ini sebenarnya tidak menandakan konflik, ya. Ini lebih ke arah kayak, oh ya udah kerja bakal sibuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, bagus dong, rezeki banyak dong kalau misalnya kayak kerjaannya banyak, ya. Mau kamu itu kerja kantoran, kerja korporat ataupun buka usaha, selalu baik ketika ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Cuman memang biasanya begini, kalau misalnya kartu Ten of Fire keluar, ya, biasanya itu banyak perintilan-perintilan kecil yang memang harus dikerjakan, tapi itu rempong. Yang kayak kita jadi mikir kenapa gue harus kerjain ini ya gitu. Sebenarnya ini bukan pekerjaan gue. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang harusnya menghabiskan waktu sehari-hari gue, ya. Ibaratnya di situ. Cuman menurut gue ada sisi positifnya di sini. Ya, gue seneng banget ketika ada keluar kartu The Sun tadi ya. Karena The Sun itu selalu menandakan apa? Masa depan dan hasil akhir atau ending dari tahun 2022 itu optimis, penuh optimisme, penuh kabar baik dan penuh kebahagiaan. Dan ini kalau saya lihat hubungannya dengan kartu di bawahnya, yaitu kartu Four of Pentacles. Di kebanyakan kasus, Four of Pentacles dari ranah yang positif itu banyak hubungannya dengan stabilitas finansial kamu. Ada banyak kesempatan untuk kamu menabung, ada banyak kesempatan untuk kamu ya berinvestasi dan bermain investasi juga. Jika kalian adalah orang-orang yang bermain investasi, tahun ini adalah tahun yang cukup baik untuk kalian lebih fokus di sana ya. Tapi memang kalau saya bilang di luar itu, di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, di sini ada kartu Six of Pentacles dan di sini ada kartu Priestess. Ada kebutuhan untuk kamu menjadi lebih fleksibel, karena ingat, go with the flow ya, go with the flow. Ada kebutuhan untuk lebih fleksibel dari segi apa? Ketika kita membutuhkan bantuan, ya jangan sungkan untuk meminta bantuan. Ketika kita bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, karena orang sebenarnya selalu siap untuk membantu kamu. Dan sebaliknya juga di sini, menurut saya yang bakal akan menjadi tantangan untuk kalian ke depannya adalah, ya, akan ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan kalian. Dan memang sebenarnya ini adalah tugas kalian untuk membantu mereka. Tapi memang untuk bisa membantu mereka itu butuh energi, butuh waktu, dan sebenarnya nggak sepenuhnya berada di niatannya kalian. Oke, jadi tantangannya atau rintangan terbesar di tahun 2020 untuk kalian adalah ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, ikhlaskah kita untuk membantu mereka?
Ya, ikhlaskah kita untuk membantu mereka. Di sini para Gemini, gue ngerasa kalian banyak berurusan dengan Leo ya, terutama dalam percintaan, pertemanan, pekerjaan, dan juga interaksi sosial dari sehari-hari ya. Tapi jujur aja ya, kalau gue lihat di sini, selain finansial, stabilitas itu bukanlah tema besar yang diangkat di tahun 2022 untuk kalian. Maksudnya seperti apa? Jika kalian mengharapkan di tahun 2022, oh gue bisa dapat pacar, gue bisa berada di dalam hubungan yang stabil, berkomitmen, gue nggak ngerasa itu akan menjadi tema utama. Dan kalau misalnya kalian sekarang masih jomblo, gue nggak ngerasa itu akan menjadi tema besar yang akan terjadi di tahun ini gitu. Cuman, balik lagi, ya yang tadi saya kasih tahu di awal, kalimat utamanya adalah kalau kalian percaya bahwa endingnya itu akan positif, bahwa kalian pokoknya percaya aja. Maksudnya kayak kalau misalnya di pertengahan tahun ini apa yang gue lalui ini semuanya kok ribet banget, kesannya kok hidup di jalannya berat banget ya, selama kalian percaya bahwa ujung-ujungnya saya akan menutup tahun dengan perasaan bahagia, saya akan menutup tahun dengan segitu banyak achievement, segitu banyak pencapaian yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan standar kebahagiaan saya. Selama kalian percaya itu, tahun 2022 akan jauh lebih ringan untuk dijalani. Dan balik lagi, jujur aja gue nggak ngeliat ada banyak masalah ya, yang pastinya kalian bakal sibuk. Jadi pastikan manajemen waktu itu dijaga dan didisiplinkan, dan pastikan juga kesehatan fisik itu harus diprioritaskan. Jangan sampai saking maunya kita bekerja, lembur sana sini, kita jadi lupa istirahat, dan pada akhirnya badan kita jadi tumbal. Ya, ibaratnya di situ. Untuk para Gemini, semoga bisa membantu. Have a really nice day. Selanjutnya kita akan lanjut ke zodiak Cancer. Halo para Cancer, mari kita buka ramalan tahunan kamu untuk tahun 2022. Apa yang perlu kamu antisipasi ya? Ramalan kali ini berlaku untuk kalian yang punya sun sign atau rising sign di Cancer ya. Jadi bisa gunakan antara dua acuan. Kalau kalian sun sign-nya di Cancer, ini bisa aja dipakai untuk ramalan kalian. Atau kalau rising kalian, ascendant kalian itu ada di zodiak Cancer. Oke, jadi mari kita mulai dulu, kita buka oracle message ya. Di sini, oke. Honor how far you've become. Oke. Nanti gue bakal jelasin. Mari. Kita buka 6 kartu dulu, 3 kartu atas, 3 kartu bawah ya. Gue coba tarik dulu di sini. Oke. Ya. Jadi mungkin bagi nanti yang kayak ada yang tanya gitu, kalau misalnya untuk session dengan klien, gue jarang pakai reversal. Reversal itu apa maksudnya? Kalau misalnya kartunya kebuka terbalik, gue biasa bakal ikutin dengan posisi normal gue. Karena di kebanyakan kasus, gue udah pembacaannya secara intuitif. Jadi biasanya itu udah nggak terlalu ngaruh gitu ya, antara kayak posisi normal atau posisi terbalik. Oke. Lucu banget kartunya, menarik deh. Oke, sip. Ada 3 kartu. Oke. Jadi kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari sini dulu ya. Ada kartu Temperance card di sini. Oke, ada kartu Temperance card. Nanti gue bakal jelasin maksudnya apa. Ada kartu Nine of Cups juga di sini. Oke, ada kartu Knight of Pentacles, Spirit of Pentacles. Ada Six of Cups. Oke, ada kartu Seven of Swords. Dan ada kartu Death. Oke, jangan takut, semua klien gue selalu aja takut kalau misalnya keluar kartu tengkorak kayak gitu. Padahal emang pada dasarnya visual tarot tuh banyak tengkoraknya gitu, jangan takut ya. Jarang banget tarot itu menyimbolkan sesuatu yang terlalu naas lah ibaratnya. Oke, jadi gue secara garis besar gue mau bilang apa ya? Oke, kita mulai dari pertama dulu deh. Kartu Oracle di sini, Honor how far you've become. Gue ngerasa ya untuk para Cancer di sini ya, mungkin yang pada nonton di sini, gue cuma bilang satu hal aja sih gitu. Kalian udah sampai sejauh ini, pasti udah ngumpulin segitu banyak trauma dalam hidup kalian. Mau itu trauma dari mantan kalian, trauma dari hubungan-hubungan kalian sekarang, ataupun trauma-trauma dari masa kecil. Dan sebenarnya di sini ya, kartu cuma bilang tahun 2022 lebih banyak hargai diri sendiri ya, bahwa walaupun mungkin sejauh ini nggak terlalu ada banyak progres signifikan yang kalian rasakan sudah kalian capai, mau itu dari karir, reputasi, percintaan dan sebagainya ya, kalian perlu mengingatkan diri sendiri bahwa hey, kita udah jalan sampai sejauh ini dan so far so good ya, kita masih bertahan hidup. Jadi tema utama sebenarnya di tahun 2022 itu banyak hubungannya dengan apa? Apresiasi diri sendiri atau penghargaan ke diri sendiri ya. Gue nggak peduli, kebanyakan orang-orang selalu tanya ke gue gitu, tapi kok gue
nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu gue banggain dengan diri gue sendiri so far, ya. Selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Mau kamu ngerasa kayak, aduh hidup aku biasa-biasa aja, terkenal enggak, kerjaan bagus juga enggak, duit juga enggak ada. Selalu ada sesuatu yang perlu disyukuri dengan diri sendiri. Selalu ada pencapaian-pencapaian sekecil apapun itu yang bisa dihargai dengan diri sendiri. Ya, siapapun itu yang selalu ngerasa bahwa hidup mereka terlalu suram untuk disyukuri, itu bukannya mereka nggak bersyukur, mereka malas. Dan orang-orang seperti itulah yang selalu gue bentak gitu loh, karena selalu ada yang bisa disyukuri dalam hidup. Mau hidup kamu tuh sebiasa apapun itu, atau mau hidup kamu tuh sekarang tuh lagi serendah apapun itu. Oke, cuman di kebanyakan kasus gue jelasin dulu ya. Kemungkinan besar kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang dengan zodiak apa? Sagittarius, Taurus, Scorpio. Ada 3 zodiak ini ya akan banyak berurusan dengan kalian, baik dari percintaan, pertemanan, bisnis, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Gue lihat di sini sebenarnya kalau misalnya kayak kalian mencari cinta, ya ada banyak peluang untuk bertemu atau menjalani hubungan dengan Taurus. Oke, Taurus di sini ya. Di luar itu, gue juga ngelihat sebenarnya ada banyak kesempatan untuk kalian lebih banyak menghabiskan waktu atau meluangkan waktu untuk keluarga. Ya, dan kalau gue bilang itu penting karena gue ngerasa untuk beberapa tahun terakhir, ya kalian para Cancer yang nonton video ini, kalian itu sudah sempat mengacuhkan keluarga, mau itu kakak beradik kalian. Di sini kalau gue bilang sebenarnya tugas kalian tuh adalah hubungan antara saudara, bukan hubungan antara anak dengan orang tua ya. Jadi di sini sebenarnya yang di highlight banget ya, sebenarnya dia bilang kayak sudah waktunya nih reconnecting lagi, silaturahmi ulang lagi nih sama siapa, sama kakak beradik kalau misal punya abang, atau kalau misal punya adik. Kalau misal kayak kamu ternyata anak tunggal, mungkin harus dipertanyakan selama ini saya dekatnya sama siapa di keluarga. Mungkin sudah waktunya untuk saya kembali ke keluarga untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Ya, di luar itu juga akan ada banyak progres penyembuhan diri, terutama yang berhubungan dengan trauma-trauma masa kecil kamu di tahun 2022. Cuman, ya, semuanya itu harus diawali oleh niat. Kalau misalnya kayak kalian memiliki niat dan membulatkan tekad untuk mulai memahami diri kalian, terutama dari segi-segi sisi tergelap dari diri kalian ini, trauma masa kecil, trauma hubungan, dan sebagainya, jika kalian berani menghadapinya, tahun 2022 adalah tahun dimana kalian akan menemukan banyak jawaban mengenai diri kalian. Kenapa saya menjadi takut mengenai hal-hal seperti ini? Kenapa saya takut komitmen? Kenapa saya nggak bisa percaya sama orang segampang itu? Kenapa saya ABCD lah ibaratnya? Semua trauma itu sebenarnya bisa dihadapi dan dicari jawabannya dengan jelas di tahun ini. Tapi balik lagi, syaratnya cuma satu, ya. Tekad kalian ada atau tidak? Apakah kalian selalu ingin menjadi korban di hidup kalian? Karena di kebanyakan kasus, ya, beda-beda tipis antara orang yang belum mampu untuk sembuh dari trauma yang mereka dengan orang yang terlalu nyaman berada di posisi korban. Jangan terjebak di kondisi dimana kalian tuh selalu merasa kalian tuh korbannya. Jangan selalu terjebak di kondisi dimana kalian tuh ngerasa kayak, aduh gue kasihan banget ya diri gue, sumpah hidup gue kasihan banget ya. Ya, ini adalah waktu dimana kayak kalian harus lebih balik lagi gitu loh. Mahkota ada di atas kepala kalian. Sebenarnya itu yang diingatkan ya, bahwa kalian ini, fakta bahwa kalian itu udah bisa bertahan sampai ke titik ini, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Ya, jadi tahun 2022 belajar bersyukur itu paling penting. Dan ya, satu lagi pelajaran kehidupan yang perlu kalian ingat, standar jangan ketinggian. Ya, balik lagi, bukannya saya bilang, oh berarti kayak saya membuka diri untuk diinjak-injak sama orang ya, terutama dalam percintaan nih. Kalau saya bilang, ini Nine of Cups adalah kartu standar, ini adalah kartu kriteria kalian dalam mencari cinta lah. Ya, cuman biasa, Nine of Cups, di sini ranahnya ini agak negatif, soalnya di bawah ada kartu Seven of Swords. Oke. Gue ngelihat ya, banyak pattern, gue gak cuma bilang untuk para Cancer ya, banyak pattern dari klien-klien gue yang saking mengidolakan romance dalam hubungan, mereka jadi gampang dibodohi oleh pasangan mereka. Oke, saking terobsesinya seseorang untuk membuat cerita ala-ala cerita dongeng cinta, jadinya mereka sangat gampang untuk dirayu atau dibohongi oleh orang-orang yang mungkin niatnya nggak sejalan dengan mereka dalam hal percintaan. Hati-hati dengan ini, ya. Dan gue senang ketika memang di tahun ini lebih banyak peluang kalian itu untuk menjalani hubungan atau PDKT-an dengan Taurus. Karena gue ngerasa energi orang Taurus ini yang mungkin kedepannya akan kalian temuin ya, ini orang baru nih by the way, orang ini realistis. Ini bukan orang yang kayak banyak bacot dari awal kayak menjanjikan, iya kan nanti kita bakal nikah ya, nanti kita bakal dan segalanya ya. Ini adalah orang yang
Dia bakal memberitahukan kamu secara jelas kapan dia sudah nyaman dengan kamu, kapan dia sudah yakin dengan kamu, dan sebagainya. Ya, satu saja PR kamu dalam percintaan. Standar kamu ini bukannya saya bilang harus diturunin juga sih, ya. Coba evaluasi ulang standar atau tipe kamu dalam mencari cinta. Karena kadang-kadang standar itu mungkin kurang realistis dengan apa yang kalian butuhkan sekarang, ya. Dan kalau misalnya kayak kalian terus mengejar itu atau kalian jadikan itu sebagai standar yang mutlak, agak susah untuk mencari cinta jadinya untuk kalian ini, ya. Balik lagi di situ. Nah, oke. Para Cancer, tahun 2022 kalian akan menemukan banyak banget kebenaran yang berhubungan dengan pertemanan kalian. Mungkin saja kalian jadinya akan menyadari gitu, wah ternyata selama ini orang yang saya anggap teman ternyata bukan teman. Ya, karena di sini ada kartu ada kartu death ya. Balik lagi gitu. Kartu death itu ya ibaratnya ganti kulit gitu. Ada sebuah aspek dalam hidup kita yang akan hilang dari hidup kita atau kita hilangkan karena kita udah tahu itu udah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup kita, ya. Dan di kebanyakan kasus ini banyak berhubungan dengan apa? Interaksi sosial kamu dengan pertemanan kamu ini. Balik lagi, Seven of Swords di sini. Ya, biasanya itu menandakan apa? Orang-orang yang menusuk kita dari belakang, orang-orang yang punya niat yang tidak sejalan dengan kita, tapi mereka tidak berani secara frontal membicarakan itu. Ya, jadi tema pengkhianatan di dalam grup pertemanan itu lumayan ya, lumayan keluar nih dari sini kalau gue lihat. Oke, tapi ya balik lagi, selama kalian bisa mengontrol seberapa jauh idealisme kalian itu akan mengatur kebahagiaan hidup kalian, ya ibaratnya kalau gue bilang semakin kalian bisa berpikir secara realistis ya mengenai kebahagiaan kalian di tahun 2022, kalian nggak akan terlalu terkena dampaknya kok dari orang-orang yang sebenarnya ini emang niatnya nggak sejalan sama kalian. Percintaan lumayan ada progres ya, jadi kalau saya bilang itu good news banget untuk kalian semua. Cuman saran gue cuman satu, sebenarnya PR yang paling utama di sini adalah untuk sembuh dari trauma. Ya, jadi kalau bisa itu dulu yang diselesain. Oke, semoga bisa menjawab. Selanjutnya kita akan membahas dari zodiak Leo. Halo para Leo, mari kita buka ramalan kalian untuk di tahun 2022. Apa yang perlu kalian antisipasi? Ramalan kali ini berlaku untuk kalian yang memiliki sun sign atau ascendant atau rising sign di birth chart-nya kalian. Ya, jadi ini readingnya berlaku untuk kalian yang sun sign-nya di Leo atau rising sign-nya di Leo. Mari kita mulai dari kartu Oracle Message di sini. Gue coba tarik satu kartu dulu. Apakah ada yang perlu kalian ketahui dari sini? Gue bacain juga. Naked. Dare to bear all. Oke, nanti gue bakal jelasin maksudnya apa untuk kalian. Sisanya gue bakal tarik 3 kartu atas dan 3 kartu bawah dari 2 deck yang berbeda di sini. Coba gue lihat dulu apa yang perlu diketahui ya. Oke. Asik nih. Oke. Yo. Mari. Banyak pergerakan ya untuk para Leo ya, jadi kalian harus bersiap-siap aja sih kalau gue bilang. Gue gak mau terlalu banyak spoiler, gue bakal kasih kalian lihat dulu kartunya satu persatu, jadi kalian juga jelas ya ketika kayak gue menarik kesimpulan itu datangnya dari mana. Oke, jadi begini, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari kartu Naked dulu ya, Oracle Message kalian di sini. Oke, berani untuk jujur dengan diri kalian sendiri. Karena di kebanyakan kasus ya, gue nggak cuma ngomong dari segi oh ya udah Leo archetype-nya atau stereotipnya seperti itu. Cuman kalian ini ya, gue lagi ngomong sama kalian nih ya, yang lagi di grup ini nih. Kalian ini suka halu. Ya, suka denial, kadang-kadang suka nggak mau menerima kenyataan. Udah tahu ada orang yang merugikan kalian tapi masih disimpan. Ya, sebenarnya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tuh kalian pikirkan deh, sebenarnya itu bukan karena sayang. Ini dalam percintaan ya gue bilangnya ya. Sebenarnya kalian tuh kadang-kadang menyimpan orang bukan karena sayang, tapi karena kalian bilang, oh itu milik saya. Ya, ibaratnya udah kayak objek nih orang-orang di sekitar lo. Oh itu milik saya. Masa saya harus lepas? Sayang dong kalau misalnya saya lepas. Kan saya udah investasikan waktu saya, energi saya, perasaan saya ke orang-orang ini. Sayang dong kalau misalnya saya lepas. Cuma balik lagi, kadang-kadang semakin kuat atau semakin kekeh kita untuk menyimpan sesuatu yang memang sudah sepenuhnya bukan milik kita lagi atau udah sepenuhnya merugikan kita, makin lama bakal makin sakit untuk kalian ya. Cuman gue bakal kasih lihat satu persatu ya. Kartu pertama yang keluar itu langsung keluar kartu Tower. Oke, jadi bagi kalian yang udah lama ngikutin gue ya, kalian bakal tahu bahwa bagi gue Tower itu adalah kartu yang paling jelek di kartu tarot ya. Nggak selalu sepenuhnya negatif ya, tapi di kebanyakan kasus kalau misalnya kartu Tower keluar berarti kita perlu mengantisipasi ada sesuatu yang bakal runtuh di dalam aspek hidup kita. Tapi jujur aja begini, keruntuhan sebuah aspek dalam hidup kita itu nggak selalu berarti oh ya udah itu tragedi, oh itu adalah bencana untuk kita. Kadang-kadang
kadang sesuatu itu diambil dari kita, ya alam semesta mengambil sebuah aspek dari hidup kita karena memang udah nggak butuh lagi. Ngapain kita simpan? Makanya kalau kamu lihat kartu kedua di sini, ada kartu Eight of Cups ya. Bagi kalian yang tahu juga, Eight of Cups itu di kebanyakan kasus adalah kartu dorongan kita untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan. Biasanya ini paling gampangnya sederhananya kita bilang ini kartu move on. Ya, ini adalah kartu mendorong kita untuk move on. Kenapa? Karena ada kartu Eight of Wands di sini. Ya, alam semesta ingin mengingatkan ke kalian bahwa sebentar lagi, ya, sebentar lagi pertualangan baru itu sudah akan dimulai. Jadi jangan sampai kalian masih nyangkut dengan masa lalu kalau misalnya petualangan baru ini akan lebih banyak memberikan kalian keuntungan, kebahagiaan, rezeki, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya ini. Ya, kalian sudah dipersiapkan. Ibaratnya ini ya, kayak kalian tuh dikasih tiket pesawat untuk liburan kemana gitu lah ya. Cuman kalian tuh masih belum packing karena kalian ngerasa aduh masih ada banyak nih yang belum gua packing gitu. Kamar gua masih belum beres. Padahal gua udah disuruh pindah. Ya, dan disuruh pindah itu pindah ke tempat yang lebih bagus. Ibaratnya di situ. Kalau lu lihat di bawah di sini ada kartu The Sun. Ini adalah perwakilan zodiaknya kalian, para Leo ya. Kalian ini ada banyak kartu yang kayak kenanya ke kalian loh. Ini Six of Wands ini juga perwakilan dari kartu kalian, zodiak kalian nih di sini. Oke, jadi dari sini kalau gue bilang kalian itu suka nggak percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan sana. Makanya kalian tuh selalu menyimpan sesuatu yang kalian miliki sekarang, padahal kalian tahu bahwa sesuatu yang kalian miliki atau seseorang yang kalian pegang sekarang ini tidak memberikan banyak kebahagiaan untuk kalian. Ya, ibaratnya di sini ada kartu Ten of Pentacles ya terakhir ya. Oke, jadi gue bilang begini aja untuk kalian. Pesan bahwa di tahun 2022 kalian tuh akan banyak meninggalkan sesuatu atau seseorang itu sudah cukup kuat di sini. Apalagi ketika kartu Tower itu keluar sebagai kartu pertama. Iya. Langkah pertama satu aja kok gitu. Jangan keras kepala, ya. Ini bukannya gini loh ya, masalahnya begini. Beda kalau misalnya kalian nggak sadar sesuatu itu merugikan kalian, terus ya udah kalian dipaksa untuk kayak lepasin. Ya susah pasti untuk ngelepasin, apalagi kalau misalnya kita masih nyaman. Ini masalah begini, hal-hal atau aspek-aspek yang perlu kalian lepasin nih, yang didorong sama alam semesta untuk kalian lepasin, sebenarnya kalian udah ngerti kok. Iya memang gue tahu itu perlu gue lepasin, emang gue tahu itu merugikan gue, tapi nggak rela. Masalah itu doang, kayak nggak rela, itu kan punya gua, ngapain gua lepasin? Padahal kalian tahu kalau misalnya kalian simpan itu makin lama bakal makin ngerugiin kalian, bakal makin nyakitin hati kalian. Sementara udah jelas-jelas di sini kartunya keluar, alam semesta sudah menjanjikan kisah baru yang jauh lebih menarik untuk kalian. Pertanyaan cuma satu, siapkah kalian meninggalkan masa lalu kalian supaya kalian bisa mencapai masa depan yang jauh akan lebih menguntungkan untuk kalian? Karena di sini ya konteksnya itu sangat general. Kalian udah siap belum untuk masuk ke fase hidup yang baru? Mau itu dari segi mengganti lifestyle atau gaya hidup, ya mohon maaf nih, mungkin bagi kalian-kalian di sini yang sekarang mungkin gaya hidupnya ya itu kurang baik atau agak sedikit tidak sehat ya, itu mungkin kalian akan mengalami banyak perubahan menjadi gaya hidup yang jauh lebih sehat di tahun 2022. Dari yang ngerokok tiba-tiba jadi nggak ngerokok, dari yang selalu kayak makan makanan junk food tiba-tiba jadi sekarang makanan sehat gitu ya. Jadi itu gue aminin banget, karena untuk para Leo jujur aja pergerakan kalian itu cukup signifikan di tahun 2022. Kalian akan disuruh untuk terus melepaskan segala sesuatu yang udah tidak baik dalam hidup kalian. Ini ibaratnya kita bilang kita mau ngosongin tong sampah gitu, tong sampahnya udah kebanyakan, ayo kita kosongin sekarang supaya ada lebih banyak kuota untuk hal-hal baru untuk masuk ke dalam hidup kita ya. Kalian itu akan banyak berurusan dengan orang-orang apa? Scorpio di sini gue lihat ya, sesama Leo, Aries, Capricorn, Taurus ya. Ada banyak di situ. Cuma jujur aja begini, masa depan kalian ini belum sepenuhnya terbentuk kalau gue lihat dari kartu kalian di sini. Kenapa? Karena kalian masih sangat nyangkut dengan kondisi kalian sekarang ini, sementara alam semesta udah mendorong kalian untuk berubah. Jadi gunakanlah video ini, gunakanlah pesan dari gua ini sebagai tamparan untuk kalian bahwa kalian sudah tahu ada aspek-aspek yang merugikan kalian sekarang, tapi kalian masih belum rela untuk ngelepasin. Untuk apa dan mau sampai kapan? Pertanyaannya di situ untuk para Leo. Oke, jadi move on ya, relain, ikhlasin. Semoga bisa menjawab. Next kita bakal lanjut ke zodiak Virgo.
Halo para Virgo, kita akan buka ramalan tahun baru untuk kalian. Jadi di sini kita akan mencari tahu apa yang perlu diantisipasi di tahun 2022 untuk kalian yang sun sign-nya atau rising sign-nya di Virgo ya. Jadi bisa dijadikan acuan khusus untuk kalian yang sun sign-nya di Virgo atau rising sign di Virgo. Antara kedua itu, atau kalau misalnya kayak kalian memiliki rising sign dan sun sign di Virgo, dua-duanya ini juga akan kemungkinan besar resonate dengan kalian semua. Oke, mari kita mulai dengan membuka kartu oracle card di sini, ya. Oke. Family, explore your sacred root system. Nanti gue bakal jelasin maksudnya apa untuk kalian. Gue bukain kartu sisanya dulu. Gue bakal buka 3 kartu dari deck ini dan 3 kartu lagi dari deck yang satunya. Oke. Oke. Pesan dari kalian ini udah cukup jelas ya. Jadi ini udah nggak ngemeng-ngemeng lagi nih kalau gue, karena kartunya ini ibaratnya kalau gue lihat, gue udah nggak perlu pakai intuisi, kartunya tuh udah mendikte ke gue apa yang perlu diceritakan ke kalian sekarang ya. Oke, very interesting. Oke, jadi sebelum gue mulai, paling gue jelasin dulu ke kalian, kemungkinan besar kalian akan banyak berurusan dengan zodiak apa di tahun 2022. Kalian akan banyak berurusan dengan zodiak Libra, ya, sangat banyak ya urusan dengan Libra ya, dengan Scorpio juga, banyak banget zodiak yang berurusan dengan Scorpio ya tahun ini. Dengan sesama Taurus, ya, antara 3 itu. Nah, kita mulai dari kartu oracle dulu di sini ya. Pesan oracle dari kalian, tulisannya apa? Family, explore your sacred root system. Di tahun 2022, kalian akan dihadapkan dengan banyak skenario di mana kalian akan membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar kalian yang kalian percayai atau yang kita sebut sebagai support system. Ya, pertanyakan ke diri kalian sekarang, para Virgo, siapakah support system saya dalam hidup ini? Ya, dan itu nggak harus berhubungan dengan keluarga kandung saya, itu nggak harus berhubungan dengan orang tua saya atau kakak beradik saudara saya. Ini juga banyak berhubungan dengan apa? Teman-teman baik yang selama ini saya percaya. Apakah mereka bisa menyokong saya ketika saya sedang mengalami masalah-masalah hidup? Ya, banyak dipertanyakan di sana. Dan jujur aja ya, ini saya bakal kasih lihat satu persatu nih. Kartu Hierophant. Ya, kartu Hierophant ini adalah kartu keluarga. Ini adalah kartu tradisi sebenarnya ya, tradisi. Oke, di sini ada kartu Maat, ini adalah kartu Justice. Oke, energi Libra di sini. Jadi ini adalah 2 kartu yang cukup kita bilang gimana ya? Tegas, kokoh, kekeh, keras kepala. Jadi ini Hierophant dan Justice itu sangat terikat sama nilai tradisi. Ya, nilai tradisi yang kita bentuk dalam hidup kita sendiri. Nggak harus mengikuti tradisi orang lain atau tradisi agama atau tradisi keluarga kita ya, nggak harus. Di sini ada kartu Wise Fox, ini adalah kartu Death ya di kartu tarot klasik. Ada kartu Queen of Swords. Oke. Ada kartu Three of Pentacles. Ya, dan ada kartu Three of Cups. Oke, ada banyak kesempatan untuk kalian menjalin hubungan dengan para Scorpio ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks percintaan, gue ngeliat ada banyak ikatan-ikatan cinta yang bisa saya terbentuk dengan para Scorpio yang ada di dalam kehidupan kalian ya. Ini gue nggak bisa ngejanjiin banyak banget, tapi biasanya kartu Scorpio di sini, oke, di bawahnya itu ada kartu Three of Cups. Jadi kemungkinan besar kartu orang Scorpio yang saya maksud ini yang bisa dijadikan prospek percintaan sebenarnya sudah ada di lingkungan sosial kalian. Antara itu sebenarnya berada di grup pertemanan kalian atau orang yang sebenarnya sudah kalian kenal ya. Tapi di luar itu menurut saya pesan yang paling penting untuk tahun 2022 ya, tolong jaga keluarga kalian baik-baik. Saya bukan memberikan peringatan yang aneh-aneh ya, jadi jangan takut-takut dulu. Tapi kalau saya bilang ada banyak anggota keluarga kalian yang sebenarnya membutuhkan kehadiran kalian dalam keseharian. Jadi di sini sebenarnya pertanyaannya bukan sekedar kayak gua butuh support system, tapi apakah gua sudah bisa menjadi support system yang baik ke orang-orang yang gua sayangi juga ya. Ini bukan cuma sekedar kayak apakah teman-teman gua bisa nge-support gua, tapi pertanyaan dibalikkan juga, apakah gua sudah bisa nge-support teman-teman gua dengan cara seperti apa ya. Jadi balik lagi di sini, kamu di tahun 2022 ya, banyak hal yang dipertanyakan, terutama berhubungan dengan apa? Apakah saya sudah cukup berbakti ke orang-orang yang selama ini sudah berbakti ke saya? Oke, ibaratnya di situ. Kedua, di sini saya lihat ya, yang bakal banyak masalah atau bakal ada banyak membutuhkan bantuan kamu atau emotional support atau support system lah, dimana mereka membutuhkan support system dari kamu itu dari ibu ya, ibu kandung, nyokap, dan juga dari kakak kandung yang cewek ya, ibaratnya di situ. Jadi itu sesuatu yang perlu kamu perhatikan banget. Jadi saya nggak peduli hubungan kamu dengan nyokap atau dengan kakak kandung kamu lagi bagus atau jelek. Kalau misalnya lagi jelek pun, ketika mereka membutuhkan bantuan, turun tangan sekarang ya. Ini non-negotiable
Ya, kamu nggak bisa ngajak saya negosiasi di sini karena kartu keluarga prioritas nomor satu sekarang. Ya, pekerjaan aman di kebanyakan kasus. Ya, bagi kalian para Virgo yang memang sekarang ini buka usaha atau berbisnis, perhatikan satu hal doang, legal. Ya, bagian hukum. Ada banyak urusan hukum yang harus kalian urus yang berhubungan dengan bisnis kalian. Bisa saja berhubungan dengan perpajakan, bisa saja ada masalah di situ, atau bisa saja masalah dengan perizinan, atau bisa saja masalah dengan customer yang berhubungan dengan legal. Jadi hati-hati, itu adalah masalah yang cukup berat kalau saya bilang. Jadi balik lagi, bukan berarti kalau saya bilang akan ada masalah, tapi ini adalah peringatan bahwa ini sesuatu yang harus diantisipasi dari sekarang. Jika bisnis kalian belum ada izin yang jelas, sekarang adalah waktunya untuk mempertegas status izin dari usaha kalian. Jika sekarang kalian tuh belum sempat melapor pajak, sekarang adalah waktu yang tepat. Ya, tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kalian melaporkan. Tax amnesty sudah ada di depan mata ya. Jadi kayak udah mulai harus dipersiapkan nih dokumennya gitu. Mending kita lapor daripada kita kena denda. Ya, pertanyaan di situ-situ aja sih kalau di kebanyakan kasus saya lihat di sini. Ya, bahkan bagi kalian yang belum pernah ada pengalaman untuk buka usaha atau berwirausaha, saya jujur aja lumayan menyarankan kalau misalnya ada peluang untuk buka usaha kecil-kecilan di tahun 2022, kalian diperbolehkan. Karena menurut saya ini adalah tahun yang cukup baik untuk kalian mengerjakan sesuatu sendiri, bukan mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Ya, ibaratnya di situ. Dan terakhir, di sini ada kartu Ten of Cups, balik lagi mengarah ke keluarga atau orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan kamu, ya. Jadi gue yakin banget sebenarnya ini bukanlah kamu yang punya masalah dan kamu akan disupport oleh orang-orang ini, tapi orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu ini, orang-orang yang kayak kamu sayangin ini, orang-orang yang kamu peduli ini, ya, mereka mungkin ada beberapa yang akan mengalami masalah yang cukup berat. Dan oleh karena itu, kamu akan diuji seberapa banyak kamu bisa membantu mereka dan dari segi apa, ya, dan apakah ya kamu akan tetap rela untuk membantu walaupun kamu mengetahui bahwa hubungan kamu dengan beberapa orang ini sedang kurang baik. Jadi dibutuhkan kebesaran hati ya untuk para Virgo ini ya. Ibaratnya di situ. Semoga bisa membantu. Next kita akan lanjut ke reading selanjutnya 6 zodiak yang lain di Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces di video part 2. Jadi diikutin lagi, kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke?